Dari Jalan M Sengaja nomor 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Halo Solovers, selamat pagi. Pelogias Farwan sudah hadir kembali pada pagi hari Solovers. Tapi kali hari ini di hari Kamis 7 November 2024 kita hadir di Bincang Spesial bersama dengan Dinas Dinas dari Pertanahan dan juga Tata Ruang Kabupaten Sleman di Solovers. Dan pagi hari ini kita juga akan melihat bagaimana pemerintah Kabupaten Sleman ini sudah membuat rencana tata ruang wilayah untuk mengatur pertumbuhan penggunaan lahan di wilayah ini. Pemkab juga mengadopsi nih Solovers ya transformasi digital dalam penataan ruang. Nah, kita akan lihat seperti apa sih transformasinya dan juga apa aja yang harus masyarakat perhatikan dari penggunaan ruang di wilayah ini. Kita akan ngobrol langsung Solovers bersama salah satu narasumber yang sudah kami hadirkan bersama di studio Star FM. Selamat pagi kepada Bapak Dr. Andes Agung Armawanta MT. Halo Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bapak bisa lebih mendekat lagi ke mikrofon, ya? Terima kasih banyak. Jadi Bapak Agung ini merupakan Kepala Dinas Pertanahan dan juga Tata Ruang Kabupaten Sleman, ya? Oke, sehat Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak Kia. Sehat banget. Cerah sekali pagi hari ini ya Bapak ya. Alhamdulillah siap. Siap nih, semoga nggak grogi biar kita lebih asik lagi ngobrolin tentang ruangan yang ada di daerah Sleman sendiri. Yang kita lihat kalau kita secara lihat skalanya ruang yang ada di Sleman ini cukup besar nggih Pak? Cukup besar. Cukup luas sekali nih cukup kayaknya. Luas, ya. Tugas Bapak jadinya banyak juga nih kayaknya Pak ya. Lumayan banyak. Padat. Lumayan banyak juga padat. Oke, kita juga sebelum mulai obrolan di pagi hari ini Pak Agung, kita juga akan ajak dulu Star Lovers untuk ngobrol bersama kami di nomor 0818621013. Untuk Star Lovers yang ingin bertanya tentang situasi tadi transformasi digital dalam penataan ruang, kemudian juga tata ruang di Kabupaten Sleman ini juga seperti apa, kita buka line pertanyaan sekali lagi di nomor 0818621013 atau juga Star Lovers bisa langsung tulis aja di kolom komentar Instagram kami di @star_jogja_fm. Baik nih Pak Agung, karena Pak Agung sendiri kan tugasnya cukup padat ya dengan penataan ruang yang ada di Kabupaten Sleman gitu. Jadi kita juga pengen tanya dulu nih Pak, kenapa sih gitu penataan ruang di satu daerah itu jadi sangat penting untuk sebuah wilayah Pak Agung? Monggo. Baik Mbak Kia dan para pendengar Star FM yang kami hormati, yang berbahagia, semoga sehat selalu. Jadi memang penataan ruang ini adalah sebuah kesepakatan bersama sebetulnya secara legitimit. Bagaimana sebuah ruang itu bisa digunakan bersama, ada harmonisasi sehingga kemudian ada hak yang kita hargai, tetapi setiap hak itu juga menghargai hak orang lain. Nah, ada kepentingan umum, kemudian juga ada kepentingan untuk perlindungan, mana yang kemudian jadi budidaya, mana yang bisa dieksplorasi, dan juga jangan lupa kita juga harus memberikan kesempatan yang sama bagi generasi ke depan. Jangan sampai kemudian penggunaan tata ruang yang kemudian tidak kita sepakati itu menyebabkan yang menikmati hanya generasi kita. Karena kita harus sustainable dalam penggunaan sumber daya yang ada. Tidak semuanya bisa renewable gitu. Ya. Baik Pak, ini jadi penataan itu juga sama dengan keseimbangan ya Pak ya, di masa kini dan juga ke masa depan gitu. Dan ternyata ini pikirannya juga cukup dalam ya, bagaimana tugas Pak Agung di Dinas Pertanahan dan juga Tata Ruang ini tidak hanya memikirkan di masa sekarang gitu Pak ya, tapi ada jangka-jangka waktu yang mungkin perkiraannya 10 sampai 20 tahun ke depan begitu ya Pak ya. Betul, jadi kalau kita belajar dari peninggalan Belanda, dulu kita pernah belajar bahwa contoh case ini adalah kota-kota besar peninggalan Belanda. Kita punya Semarang, punya Magelang, di mana ketika kita semua mematuhi aturan tata ruang itu, dia bahkan berjangka sampai 100 tahun itu masih akan bisa establish dengan pendistribusian lokasi. Yang itu ada ruang-ruang untuk pemilahan di mana budidaya, di mana high cost, high ekonomi, kemudian juga untuk ruang tinggal, kemudian ruang berusaha pertanian, kemudian juga pelestarian alam dan lain-lain itu masih bisa terkombin secara bagus, proporsional.
Yes, secara proporsional itu yang kita juga lihat bagaimana misalkan secara luasan dasaran tanah juga kalau Sleman kita lihat sangat besar ya Pak ya. Iya. Yang tadi juga fungsionalnya juga cukup terlihat bagaimana untuk tempat tinggal, kemudian eksplorasi, untuk juga mungkin pelestarian itu juga sudah terbagi-bagi. Nah, makanya ini juga yang kita penasaran nih Pak. Kalau konsep penataan ruang di Sleman sendiri itu seperti apa sejauh ini Pak? Ya, konsepnya memang Sleman ini karena luas kemudian dibagi menjadi 4 kawasan. Jadi ada timur, ada kemudian tengah, barat, dan yang terakhir utara. Tentu dengan karakteristik secara geografis yang berbeda. Nah, kemudian juga melihat perkembangan dinamika terkini. Misalnya kawasan tengah itu juga banyak untuk tempat pendidikan, kemudian juga usaha-usaha dengan sifatnya jasa. Kemudian pertanian Sleman Barat ada Van der Wijk dan itu budaya agraris. Nah, sebaliknya juga yang kawasan utara untuk kemudian meskipun ini baru proses RDTR khusus yang Sleman Utara ini memperhatikan wisata. Kemudian yang Sleman Timur ini tentu banyak heritage yang juga kita sepakati untuk didorong ke pariwisata juga seperti itu. Oke, jadi dengan adanya kategori itu berarti penugasannya juga dibagi ya Pak per daerah itu. Jadi nggak semua daerah dipaksakan untuk semua komponen 4 tadi kategori terpenuhi gitu ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Stallovers ini juga menarik sekali, apalagi untuk Stallovers yang mungkin saat ini juga banyak juga Pak Stallovers atau pendengar kita yang dari Sleman sana, Kabupaten Sleman yang mungkin juga ingin sekali bertanya berkaitan dengan penataan ruang dari Kabupaten Sleman. Boleh banget langsung aja spill pertanyaannya di nomor WhatsApp 0818621013 atau juga bisa di kolom komentar Instagram kami di @starjogjafm. Kembali lagi nih masih ngobrolin tentang konsep penataan ruang di Sleman nih Pak, gitu kan. Ini kan pasti banyak pertimbangan ya Pak untuk dalam memberikan atau menjadikan satu konsep penataan, apalagi kalau kita lihat bahwa banyak peninggalan-peninggalan sejarah yang juga ada di Sleman itu sendiri. Betul. Nah, akhirnya yang jadi pertimbangan lain apa nih Pak dalam menata ruang yang ada di Sleman itu Pak? Tentu yang pertama, sebuah aturan daerah itu tidak boleh bertentangan dengan kebijakan aturan pemerintah di atasnya. Sehingga kita juga punya runutan-runutan yang kemudian prinsip mungkin tidak secara detail kami sampaikan adalah kebijakan pusat yang kemudian itu harus terimplementasi dan terbreakdown dalam aturan di bawahnya. Misalnya kita punya kawasan Jogja ini menjadi kawasan special profile yang punya sebagai kota budaya pendidikan. Nah, tentu kita juga punya dasar ketika kemudian mengembangkan kawasan pendidikan ini. Kemudian di akhir-akhir ini kita juga ada jalan tol. Tentu kita ada penyesuaian tentang RTPL, bagaimana ketika ada bukaan pintu jalan yang baru, seperti itu harus disesuaikan. Nah, untuk yang lokal tentu juga mengakomodir kemampuan rakyat lokal, warga lokal. Jangan sampai kita tidak ikut dapat bagian dari penataan ruang ini. Baik, karena itu ya tadi sudah disebutkan bagaimana penyesuaian juga ini dilakukan di masa-masa sekarang ini Stallovers, karena memang situasi yang terus berkembang terutama di infrastruktur ya Pak ya, tidak hanya yang untuk skala nasional tapi juga tadi di lokal juga ada gitu, bagaimana masyarakat juga bisa langsung menyentuh gitu situasi-situasi yang ada di sekitarnya atau di ruang sekitarnya begitu. Nah, terus kalau misalnya tadi ada hubungannya nih antara masyarakat dengan ruang, dengan kebijakan yang disesuaikan gitu Pak. Akhirnya apa sih yang harus masyarakat perhatikan misalkan Pak dalam pemanfaatan lahan supaya sesuai dengan penataan ruang atau juga aturan yang ada tadi Pak? Ya, baik. Jadi mungkin ini perlu Star Lover ketahui bahwa prinsip penataan ruang ini adalah sebuah regulasi. Regulasi ini disusun kemudian dengan melibatkan stakeholder sejak awal. Artinya masukan-masukan dari masyarakat, kemudian dari berdasarkan analisis kajian digital, data lama, kemudian data terkini dipadukan sehingga kemudian kita akan tahu mana yang jadi pusat pertumbuhan bagi lokal, mana yang berskala regional, nasional, sehingga kemudian warga bisa menyelesaikan kemampuan itu untuk kemudian take part gitu ya, ambil bagian. Saya kira-kira akan dapat mampu di yang mana, dan itu akan menjadi adil ketika kemudian semua mematuhi yang skala nasional, jadi ada di koridor yang nasional. Yang lokal juga diberi ruang untuk kemudian berkembang dari yang lokal itu. Pusat-pusat pertumbuhan, pusat kegiatan akan kemudian saling sinergi dan saling mengisi, kira-kira gitu Mbak Kia.
Baik, Star Lovers ini ya, bagaimana kita juga harus menyadari mana yang masuk skala lokal dan nasional juga itu yang menjadi mungkin perhatian utama ya Pak, sebelum kita juga akhirnya terlibat dalam segala penataan ruang yang ada di Kabupaten Sleman itu sendiri. Dan juga pemanfaatan lahan yang masih bisa kita nanti ulik bersama dengan Pak Agung pastinya. Kita juga pengen ngobrol juga nih Pak tentang gimana sih misalkan kita juga ada istilah yang kita dengar KKPR seperti itu ya, dalam pemanfaatan lahan dan lain sebagainya gitu, apalagi dalam perizinan penataan ruang. Bisa tolong dijelaskan Kak Pak untuk KKPR tadi dalam perizinan penataan ruang itu sendiri Pak? Baik, jadi KKPR atau kesesuaian penataan ruang kesesuaian ini memang prinsip gini. Secara detail saya juga belum terlalu kaya, baru 5 bulan di sini, tapi saya bisa memahami bahwa yang ini dibutuhkan baik yang berusaha maupun non berusaha. Berusaha dibedakan mana kecil mana besar gitu kan. Prinsip memang kita pengen ke transformasi digital gitu ya. Karena apa? Karena di situ lebih kemudian begitu klik orang akan tahu. Nah saat ini memang belum sepenuhnya transformasi digital itu terpenuhi, masih belum fully lah gitu. Jadi masih ada analognya, ada konvensionalnya. Karena apa? Ini masih saling melengkapi. Tapi ke depan ketika kemudian KKPR ini sudah semuanya klik ya. Ini perlu moral hazard. Karena apa? Orang juga kemudian ketika kliknya itu misalnya, oh ini diizinkan, ini sesuai, dia go. Tapi ketika dia tahu kemudian, oh ini dilarang, ya sudah dia harus mundur. Nah, ini perlu rekonstruksi atau social engineering. Bagaimana masyarakat juga paham aturan. Jangan kemudian memaksakan untuk kemudian karena besar kemudian pilih yang dimaui ya, kan nggak bisa karena ini nanti akan jadi tidak berimbang gitu. Nah ini bagi saya moral hazard semua pengguna informasi tata ruang ini penting. Jangan sampai kita dianggap keliru penataannya, tetapi sebenarnya karena ego kita. Ini juga makanya kenapa misalkan ada transformasi yang lagi coba diusahakan terus-menerus ya Pak, yang coba direalisasikan juga itu untuk mempermudah biar kita juga nggak bingung gitu Pak, mana yang betul menjadi haknya dan kebutuhannya sama yang tidak. Tapi bisa dijelaskan sedikit lagi nggak Pak? Tadi kan Bapak juga mengatakan bahwa KKPR ini kan ada prinsip perizinan penataan ruang, baik itu yang usaha maupun besar ataupun kecil gitu ya. Bentuk-bentuk contoh-contoh yang realnya yang ada di Kabupaten Sleman itu seperti apa aja nih Pak? Jadi kalau yang sudah klik itu kan pakai OSS ya, kalau yang lokal pakai Sinom. Jadi kalau OSS itu mungkin klik, oh saya butuh area di atas 5.000 misalnya, usaha ini cukup 5 meter, ini cukup besar. Kemudian di sistem ini ternyata masih punya kelemahan juga. Nah, misalnya itu ada di KRB. Nah KRB 3 itu melarang untuk kemudian ada usaha. Nah ketika klik di OSS ini kemudian memang belum sepenuhnya dia nggak bisa baca KRB, atau dia mungkin ada lahan pertanian berkelanjutan. Jadi masih banyak yang kemudian perlu dikonfirmasi ulang supaya artinya transformasi digital ini kedepannya lebih perfect gitu. Baik, itu ya Pak, maksudnya ada hal-hal yang mungkin secara sekilas dulu kita coba ulas bersama bagaimana misalkan tadi tentang perizinan yang mungkin kalau dulu langsung secara manual gitu kan Pak ya, yang harus kita cari taunya entah dengan tanya, dengan buka data fisik gitu loh. Sekarang juga bisa kita cek dari tadi yang namanya OSS dan lain sebagainya yang mungkin masih ada kelebihan dan kekurangan nanti yang akan kita ulik bersama lagi. Tapi kita akan break sejenak dulu Pak Agung, kita juga masih menampung beberapa pertanyaan yang sudah masuk juga, terima kasih banyak baik di nomor 0818621013 atau juga di kolom komentar Instagram kami di @starjogjafm. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Masih dari Jalan M Sanggaji nomor 41 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Star Lovers, pagi ini Gio masih bersama dengan Bapak Dr. Andes Agung Armawanto MT, Kepala Dinas Pertahanan dan juga Tata Ruang dari Kabupaten Sleman, yang kita masih ngobrolin tentang transformasi digital dalam penataan ruang ya Star Lovers. Dan tadi juga kita sudah bahas sedikit apa saja sih ruangan-ruangan yang bisa kita kenali dari Kabupaten Sleman itu sendiri, kemudian juga bagaimana konsepnya. Dan kali ini juga kita masih bakal ngobrol bersama Pak Agung yang tadi juga kayaknya masih banyak nih yang harus disampaikan gitu Pak Agung pagi hari ini ya. Dan sebelumnya kita sapa dulu mungkin Pak Agung, ada beberapa Star Lovers yang juga sudah bergabung bersama kami dengan pertanyaannya. Kita himpun terlebih dahulu aja gitu ya Pak ya. Terima kasih banyak nih untuk beberapa pertanyaan di Instagram dan juga di nomor WhatsApp 0818621013. Dan pastinya kita masih buka juga lini pertanyaannya, boleh banget Star Lovers langsung aja gabung. Dan sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan lainnya, kita bakal balik lagi tanya-tanya langsung dulu nih sama Pak Agung, karena tadi
tadi sempat kepotong sedikit ya Pak ya tentang transformasinya. Tapi sebelum ke transformasi sebagai layanan gitu ya Pak ya dari Dispertaru Sleman, pengen dong Pak dijelasin dikit lagi tentang, mungkin masih banyak yang bingung tentang, tadi kan Bapak bilang ada tanah-tanah yang bisa difungsikan untuk usaha baik kecil ataupun besar. Itu lahan-lahan atau ruang-ruang seperti apa aja Pak gitu, kemudian siapa aja yang boleh menggunakan dan seperti apa prosesnya, monggo Bapak. Baik, terima kasih Mbak Kia. Ini memang Star Lover ini banyak yang aktif ya. Selamat juga untuk Star FM yang inspiring, memang inspire. Amin, gitu terima ya. Kasih. Untuk membangun masyarakat. Gitu. Jadi memang kita ini punya namanya RT RW. Kemudian RT RW itu sudah perda kita. Dan RT RW itu mengamanahkan beberapa RDTR. Nah, bagi masyarakat itu kadang-kadang ketika dulu RT RW itu mulai ada, itu kemudian di situ ada pedoman warna-warna. Nah, ini yang kemudian saya sampaikan kepada semua Star Lover atau masyarakat yang ingin, pertama, setiap usaha atau non usaha itu kan pasti memerlukan tanah. Nah, tanah ini kalau memang mau digunakan atau bahkan baru mau dibeli, sebaiknya melihat informasi tata ruangnya dalam rencana detail tata ruangnya. Baik. Katakanlah, oh ini lahan hijau. Kalau lahan hijau berarti itu artinya untuk pertanian. Pertanian itu ada yang kena standar apa didelineasi untuk LP2B. Jadi ada lahan pangan pertanian yang berkelanjutan. Nah, ini menjadi katakanlah fake, nggak bisa digunakan selain untuk pertanian. Ada beberapa kasus di mana orang beli lahan pertanian dianggapnya ini free, bisa digunakan apa saja. Nah, ini yang kemudian nggak boleh. Kemudian ada LSD ini dari tata ruang pusat. Itu adalah lahan sawah dilindungi. Sebaiknya juga dilihat. Nah, kemudian kalau yang sudah kuning bisa itu ada berjenjang juga. Oh, ini untuk perumahan. Kemudian ada beberapa kawasan pertumbuhan yang itu bisa untuk usaha itu pun ada jenisnya, Mbak. Jadi misalnya ini usahanya ruang berusaha, tetapi kemudian contoh case ketika dagangannya tertentu itu juga ada aturannya tersendiri. Jadi nanti kalau di RTW itu ada ITB, ini boleh izin, ini boleh izin bersyarat, ini dilarang. Nah, itu ada ketentuannya. Sehingga prinsipnya semua kalau mau membeli tanah, mengeksplorasi atau membangun, itu silakan lihat informasi tata ruangnya dalam rencana detail tata ruang. Karena bisa jadi warna-warna ini juga kemudian contoh kecil ya, misalnya kuning perumahan, tapi di belakangnya ada biru atau biru muda lah gitu, yang itu kemudian kawasan lindungan setempat, ada mata airnya, ada sempatan mata air. Kemudian juga selain yang umum kita sudah paham sempatan jalan misalnya, itu ada ketentuannya. Jadi silahkan lihat di informasi tata ruang. Boleh ke kantor kami juga sangat kami apresiasi. Itu kantornya rakyat. Jadi bisa terbuka ya Pak pintunya ya. Tapi kalau misalkan sekarang kan dengan situasi digital lagi, apakah ini juga sudah bisa kita akses secara digital nih Pak? Apalagi kan katanya Dispertaru sendiri lagi mentransformasi digital dalam penataan ruang. Itu seperti apa nih Pak transformasi yang dilakukan nih Pak? Baik, kalau secara teknik sistemnya saya kurang memahami detailnya ya, secara teknis bahasa teknis sistemnya. Tetapi yang jelas kita punya Geoportal Sleman, Simtaru, yang ini juga dilanjutkan Simtangkas. Jadi Simtaru ini sistem informasi spasial pertahanan dan tata ruang. Yang Geoportal juga sudah berbasis geospasial. Nah, Simtangkas ini khusus untuk tanah kelurahan, tanah-tanah kas. Sehingga nanti saya berharap termasuk konsumen kalau mau beli rumah lihat dulu. Nah, ini sudah berizin atau belum itu misalnya. Kemudian karena apa? Bisa jadi dia belum punya izin itu bukan karena memang belum ngurus, tapi memang tata ruangnya mungkin ketika membangun itu tidak sesuai. Kita sudah peringatkan, tetapi memang kemudian kan bisa jadi seiring waktu juga orang nekat kan ada. Nah, sehingga konsumen pun harus lihat tata ruang ini. Apakah rumahnya itu ada di lokasi yang secara tata ruang diizinkan. Ini bisa dilihat di
by sistem aplikasi ya. Oke. Ataupun kalau memang masih kurang, silakan datang ke informasi kami yang itu akan dijelaskan detail. Memang ada kelemahannya sedikit kita apa itu, Pak? Jadi di sistem tata ruang kita ini masih belum berbasis bidang persil. Sehingga ada kemungkinan satu warna perumahan kuning misalnya, itu kemudian juga persilnya bisa terpotong dengan sawah. Tapi sebenarnya nggak masalah kalau persilnya itu juga lebar. Rumahnya sebagian jadi sawah. Jadi sebenarnya tidak terlalu ke situ. Yang lebih penting adalah bagaimana kita lebih memahami makna harmonisasi ini gitu. Oke, jadi makanya kenapa kepentingan tadi ya untuk misalkan melihat dulu, terus juga menyadari dulu apa sih yang ada di sekitar biar tidak merusak juga ya Pak. Tadi ya maksudnya biar kita tuh pemanfaatannya tepat sasaran dan juga tepat lokasi tadi seperti itu dan berkelanjutan. Berkelanjutan itu dia poin juga nih Solovers yang bisa garis bawahi dari misalkan penataan ruang dari satu daerah tuh seperti apa untuk bisa berkelanjutan gitu ya. Karena tadi ada ngomongin tentang sedikit perumahan nih Pak. Ini juga ada yang masuk pertanyaan di Instagram kami dari @veronica Anabel, katanya Pak di Keronggahan itu banyak perumahan baru katanya gitu. Apakah wilayah itu memang boleh untuk perumahan? Gimana nih Pak? Gini, mungkin saya secara titik per titik belum hafal karena terlalu banyak ya. Karena saya memang bukan berarti saya menghindar, tetapi kalau titik petik saya mungkin belum terlalu paham. Nanti biasa untuk Mbak Anabel ini bisa melihat di Simtarunya ini. Atau mungkin juga ke di Pertaru. Yang jelas kalau biasanya perumahan-perumahan yang sudah besar dan kemudian lebih ke urban dekat perkotaan itu kemungkinan besarnya adalah sudah sesuai. Baik, itu dia ya. Jadi untuk juga bagaimana penyesuaian atau penggunaan itu biasanya sudah lebih sesuai. Tapi kalau misalkan Mbak Veronica penasaran bisa langsung cek aja di Simtaru yang bisa diakses di aplikasi Pak ya, atau juga di website seperti itu ya Pak ya. Yang sekarang tuh kalau tadi sempat diutarakan juga sama Pak Agung bahwa bagaimana transparansi juga ini jadi poin utama ya Pak dari transformasi digital itu. Atau sebetulnya dari hal-hal online ini gitu Pak, atau transformasi digital, layanan apa lagi sih Pak yang coba lagi ditransformasi bersama dari Dispertaru itu sendiri Pak? Memang kita kan sebenarnya di Pertaru ini nggak berdiri sendiri ya. Dia adalah sebenarnya merupakan bagian internal dari proses perizinan yang kemudian lebih banyak melayani untuk kepentingan yang berkaitan dengan perizinan. Ini ada institusinya sendiri atau juga ke institusi lain termasuk BPN karena mungkin nanti ada pecah kapling dan seterusnya. Nah di kita ini juga yang jelas informasi ini terbuka bagi masyarakat untuk kepentingan yang bersangkutan gitu. Seperti itu. Baik, berarti bagaimana tadi juga transformasinya ada kolaborasi juga ya Pak dengan beberapa lembaga terkait. Tapi kalau misal pun Stolovers pengen yang lebih cepat satset gitu ya Pak, tadi bisa menggunakan transformasi digitalnya yang sebetulnya kalaupun mau perizinan bisa melakukan sendiri ya Pak ya, melakukan melewatinya misalkan OSS-nya tadi, kemudian juga ada Simtaru, itu jadi satu-satu ya Pak yang bisa kita pilih ya Pak ya untuk kepentingan kita masing-masing seperti itu. Kalau OSS sudah mulai masuk mau perizinan, tetapi memang sebaiknya saya sarankan kalau mau melihat sistem di kita juga mempersiapkan diri, misalnya mau tanya mana titik ini, silahkan diklik di koordinatnya, dan jangan kemudian di pinggir, tapi lebih menengah di lahan. Karena nanti kalau berdampingan dengan lahan orang lain itu bisa keliru areanya. Kalau pinggir jalan dianggapnya jalan itu masuk gitu. Itu mungkin sebagian kekurangan yang perlu kita antisipasi. Itu ya salah satunya sistem secara teknologinya gitu ya Pak, sistem informasinya yang masih harus di-upgrade lagi, salah satunya dari transformasi digital. Karena bisa bacanya baca yang di sampingnya gitu. Sehingga memang harus diantisipasi. Masih diantisipasi untuk diperbesar lagi ya Pak ya, di titik yang betul-betul di mana memang kita ingin lihat di detail. Lebih baik agak nengah sedikit ke lokasinya gitu. Baik. Ini juga jadi saya teringat dengan salah satu cerita di tetangga saya nih Pak tentang situasi pertanahan ini kan juga ternyata antara memberikan rezeki atau kadang sedikit konflik gitu ya bersama keluarga atau tetangga gitu. Tadi makanya kenapa mungkin untuk Stolovers yang saat ini juga lagi mungkin lagi bernegosiasi dengan keluarga tentang pembagian tanah dan lain sebagainya gitu. Mana yang betul-betul menjadi haknya, kemudian juga bisa tadi klik di titik koordinatnya, atau mungkin kalau misalkan masih kurang puas bisa langsung bantuan ya Pak ya.
kunjungan langsung juga berarti masih bisa ya Pak ya? Masih Seperti bisa. itu. Baik. Oke, kita juga masih tampung terus juga untuk Star Lovers yang ingin bertanya bisa di nomor 0818621013 atau juga di kolom komentar Instagram kami di @starjogjafm. Dan ini juga yang bisa ditanyakan Pak. Sebetulnya transformasi ini dilakukannya sejak kapan nih Pak? Sebetulnya kalau melihat programnya ya, Sleman ini kan mencantumkan Smart Regency itu kan sudah sejak periode bupati sebelumnya. Baik. Nah, di situ sebenarnya langkah untuk kemudian transformasi digital termasuk kemudian pemerintahan berbasis dan lain sebagainya ini sudah mulai dilakukan. Oke. Hanya spesifik per case ini yang kemudian dikembangkan oleh masing-masing OPD-nya. Oke. Tentu sesuai dengan tugas pokok fungsinya gitu. Baik, jadi ini sudah ada sebetulnya ya Solovers ya. Ini terus diteruskan aja dan dikembangkan pastinya yang lebih bermanfaat untuk masyarakat sekitar juga. Apalagi Baik. kan ini juga tidak diperkenankan membangun SIM baru, tetapi lebih ke expand dari yang sudah ada. Baik. Seperti kata Presiden Jokowi kemarin kan ada sekian ratus ribu SIM yang mungkin perlu dimergerkan ya supaya orang nggak kebanyakan ini aplikasi kan gitu. Oke, itu dia juga ya Solovers ya. Ternyata banyak pengaruh hal kalau misalnya dari satu perubahan pastinya, dan itu berpengaruh tidak hanya di hal-hal yang besar aja tapi hal-hal kecil juga yang akhirnya nanti berdampak juga untuk kehidupan kita sebagai masyarakat. Nah, karena ngomongin pengaruh sedikit sebelum kita break lagi Pak, ini masih bahas tentang tadi kembali lagi tentang proyek tol yang tempat Bapak juga bicarakan bahwa proyek tol juga terjadi di daerah penataan ruang dari Sleman itu sendiri. Jadi ada pertanyaan yang masuk di WhatsApp kami. Ada Pak Revianto bertanya katanya, Pak kalau proyek tol itu pengaruh ke tata ruang Sleman atau tidak nih Pak? Monggo. Baik, proyek tol ini kan jalan strategis nasional yang kemudian kita sudah tahu baik itu secara makronya, kemudian juga pelaksanaan di lapangan. Jadi makronya ini ya mungkin rencananya misalnya Jawa Bali misalnya. Kemudian pelaksanaan kan per area ya, per regional gitu. Nah, di pelaksanaan juga ketika mengadakan pengadaan tanah itu ada appraisal, pembayaran yang kemudian juga kadang melahirkan miliarder baru. Tentu kemudian juga ini satu dari segi tata ruang, keberadaan jalan tol ini akan perlu penyesuaian dengan lingkungan ruang sekitarnya. Ya, tentu tidak langsung serta-merta. Dia akan ada review rencana detail tata ruang. Sekian tahun itu perlu direview karena mungkin dinamikanya sudah berbeda. Nah, jadi prinsip pasti ada pengaruh perubahannya. Tetapi kemudian juga ada waktu kapan akan mulai berubah. Nah, itu kira-kira dan kemudian juga pola penerima ganti untung ini juga akan mempengaruhi pola kehidupan yang juga berpengaruh pada proses pengadaan tanah ganti ya. Nah, akan jadi makin mahal juga kalau di hadapannya banyak kan, milih kan dia gitu. Yang lain juga wah kalau ini mahal ya kita ikutan mahal kan gitu. Saya kira itu Mbak. Oke, jadi cukup banyak pengaruhnya ya Solovers ternyata ya. Nggak dari hal-hal kecil aja tapi juga ke depannya bahkan ini berpengaruh ke badan usaha dan lain sebagainya juga ternyata cukup terpengaruh. Baik, Solovers ini kita masih ada beberapa pertanyaan yang belum juga disampaikan kepada Pak Agung. Tenang aja nanti setelah ini kita akan sampaikan, dan buat Solovers juga kita masih tunggu sekali yang mau bergabung, mau bertanya atau juga mungkin curhat sedikit sama Pak Agung, boleh banget, silakan bisa di nomor 0818621013 dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi dengan bincang spesial bersama di Spartaro Sleman Solovers. Gia masih berdua dengan Pak Agung di studio Star FM dari Jalan M Sanggaji nomor 41 Yogyakarta. Dan kita juga masih ngobrolin tentang tata ruang yang ada di Kabupaten Sleman tentunya ya Solovers ya. Karena tadi banyak hal yang tentunya terjadi bersama Pak Agung yang kurang lebih baru 5 bulan gitu Pak, bertugas dengan segala tugasnya yang juga ternyata banyak sekali perubahan yang harus juga diadaptasi bersama, tidak hanya untuk Pak Agung sendiri tapi juga untuk masyarakat Sleman atau juga masyarakat Indonesia secara nasional gitu, seperti itu Solovers ya. Dan kita juga masih undang bersama Solovers untuk bergabung bersama kami baik di 101,3 Star FM Inspiring Sound, juga streaming kami starjogja.com. Untuk yang bertanya bisa silakan di nomor 0818621013 atau di kolom komentar Instagram kami di @starjogjafm.
Dan Pak Agung, karena daerah istimewa Yogyakarta ini kan istimewa gitu. Ada juga dana keistimewaan. Betul. Dan salah satu dana keistimewaan ini juga dialirkan atau juga dimanfaatkan salah satunya untuk penataan ruang dan juga beberapa pertanahan yang ada di kabupaten atau kota yang ada di DIY, salah satunya Sleman, gitu Pak. Dan salah satu pewujudannya adalah tanah kelurahan seperti itu. Dan ini juga ternyata jadi primadona pertanyaan dari tadi ditanyakan tentang tanah kas desa atau tanah kelurahan. Ini juga mungkin langsung aja pertanyaan dari Kak Terno Selekawan, katanya kewenangan lurah dalam penggunaan tanah kas desa seperti apa? Tapi sebelumnya penggunaan tanah kelurahan itu seperti apa sih Pak? Silahkan Pak Agung. Terima kasih Mbak. Mbak Gia benar bahwa Jogja ini kan special region gitu ya. Jadi daerah istimewa yang kita punya banyak hal yang kemudian istimewanya bikin menarik kita semua. Gitu. Katanya kalau orang sudah pernah tinggal di Jogja itu pengennya kemudian selamanya di Jogja. Nah, khusus untuk tanah kelurahan, tanah kelurahan kan tanah kesultanan. Yang kemudian diizinkan pemanfaatannya oleh kelurahan, baik apakah itu untuk kas desa, kemudian juga tanah pelunggu, ada juga tanah pengarmar untuk pensiunannya itu. Intinya gini, jadi kelurahan itu hanya gaduh ya, dipinjami lah gitu. Tapi prinsip milik kesultanan, sehingga penggunaannya pun harus mengikuti peraturan yang dituangkan dalam Pergub 2424. Pergub 24 tahun 24 maksudnya gitu. Kewenangan lurah itu apabila sudah di kelurahan ya sesuai dengan apa yang peruntukannya. Kalau pelunggu ya untuk pelunggu, kemudian kalau yang kas desa ya digunakan untuk membantu operasional kantor pelayanan kelurahan kan gitu. Nah, ini pun ada batasannya sebetulnya bahwa Gubernur DIY ini Arso Dalem itu berharap bahwa kas desa ini juga dimanfaatkan untuk pengentasan kemiskinan. Artinya untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Yang bahkan 50%-nya dibatasi untuk maksimal di luar pertanian. Jadi pertanian itu minimal 50% lah gitu. Itu maksimal. Sehingga penggunaan yang di luar itu harus izin. Jadi kalau masih untuk pertanian, kolam, kemudian untuk pertanian yang umum, pangan, silahkan, nggak perlu izin. Tapi kalau kemudian akan digunakan untuk kepentingan yang lain, misalnya bikin kios, atau kemudian untuk hal yang lain yang sifatnya bisnis, itu apapun harus izin dulu dan jangan melakukan kegiatan sebelum diizinkan oleh gubernur. Jadi izin gubernur itu ada kekancingan dari kesultanan, kemudian dalam bentuk formalnya keluarnya yang ke kelurahan itu nanti berupa izin gubernur. Berarti kalau kita jawaban dari pertanyaan kewenangan lurah dalam penggunaan tanah kas desa itu sebetulnya hanya menyampaikan izin dari gubernur gitu Pak ya? Nah, sebetulnya hanya berkomunikasi dengan Pak ketiganya, nanti lurahnya yang mengajukan ke gubernur melalui bupati. Kemudian ditunggu dulu izinnya. Jadi lurahnya ini kemudian menjadi pintu pertama untuk kemudian proses ini, termasuk persetujuan dengan BPK dan lain-lain, sehingga melibatkan nggak hanya lurah sendiri, ya melibatkan BPK-nya, gitu. Baik ya, jadi jangan sampai salah paham juga ya Pak di sini ya. Jadi ditunggu dulu, jangan sampai apalagi kalau cuma secara verbal misalkan ya diizinkan. Nah itu juga perlu coba diulik lagi nih Stallovers ya. Jangan sampai pada saat sudah digunakan misalkan berasa sudah punya izin, ternyata di tengah-tengah wah izinnya dipertanyakan kembali seperti itu. Baik, kita juga balik lagi nih Pak ke pertanyaan Stallovers yang juga ini termasuk ke pertanyaan kita bersama gitu. Tadi juga Bapak bilang dibahas bahwa dalam tanah kelurahan atau tanah kas desa ini kan tujuan dari Pergub itu adalah pengentasan kemiskinan seperti itu kan. Dan ini Bu Tri Ibu atau Bapak ya mohon maaf, ini Tri Haryanto Nugroho katanya pemanfaatan tanah kelurahan kan biasanya untuk kesejahteraan masyarakat itu harus diutamakan gitu Pak. Nah kalau kita pengen lihat nih Pak realisasi realnya dari Pemkab Sleman sendiri seperti apa sih buat mewujudkan itu sendiri Pak? Monggo. Baik, jadi di Sleman itu banyak kelurahan yang kemudian memanfaatkan tanah kas desa dalam bentuk pengembangan pertanian milenial. Tentu ini juga butuh modal,
juga butuh motivator Ya. karena tidak semua petani yang mungkin kondisinya kurang ini Ya. langsung bisa mengaplikasikan, sehingga ada dari Pani Radio itu Danais juga, dana keistimewaan yang itu untuk mendorong pertanian milenial, bisa peternakan. Nah, contohnya ada di Sleman beberapa desa, misalnya Mertikorjo itu kemarin melon dalam Kupung, kemudian ada Lombok, dan ini semua petani miskin, tapi ada inspirator dan motivatornya gitu. Sehingga kemudian saya tanya kemarin, berapa labanya? Oh, laba Pak, alhamdulillah bisa cukup banyak, nggak usah tak saya sebutkan, tapi memang lumayan fantastis angkanya. Nah, ini yang perlu kemudian, artinya ketika kita mempertahankan pertanian sebagai ketahanan panganan pun bisa meningkatkan ekonomi secara signifikan gitu. Jadi nggak perlu kemudian dirubah semua untuk hal-hal yang tidak berkelanjutan gitu. Saya kira itu, Mbak. Baik, itu ada hal-hal yang ternyata sudah ditemukan ya Pak. Dari Sudah. tantangan misalnya tadi dari anggaran, SDM atau motivator selain sebagainya, ternyata bisa dilakukan walaupun baru di beberapa daerah tadi ya Pak ya, yang termasuk ke eksplorasi berarti ya Pak masuknya, atau ke lahan pertanian itu. Pembudidayaan maksud kami ya, pembudidayaan. Oke, Solovers, itu beberapa pertanyaan yang menarik juga. Ini ada yang menarik juga Pak. Pertanyaan lainnya adalah tentang ini penggunaan tanah kas desa, karena kita lihat katanya di Sleman sendiri kan kita akui sebagai public space itu cukup banyak, cukup juga sangat membantu masyarakatnya, tapi ada juga public space yang digunakan misalkan untuk diadakannya pasar malam temporal nih Pak. Nah, apakah itu juga termasuk penggunaan tanah kas desa, atau kalaupun iya misalkan itu seperti apa ya Pak yang harus kita perhatikan seperti itu? Baik, sebetulnya memang di hampir setiap kelurahan itu kan punya lapangan ya. Lapangan ini ada yang sudah berbentuk sport center yang bagus dengan rumput yang mahal dan fasilitas yang lain. Tapi ada juga yang tanah lapang ini kalau dulu namanya ororo. Jadi hanya lahan terbuka, belum terlalu baik. Sehingga sepanjang itu mungkin tidak ada bangunan yang permanen, hanya tenda yang bisa diangkat dalam temporer 3 sampai seminggu lah kira-kira gitu. UMKM itu kan juga punya mata rantai ekonomi, mengentaskan kemiskinan juga. Saya kira selama ini juga tidak pernah ada yang ditegur untuk itu. Tetapi prinsip harus tidak merubah bentuk kontur dan lain-lain. Jadi tidak ada yang permanen, prinsipnya gitu. Itu selama temporer pasti apa dia Pak, apalagi dia juga pasti membantu ekonomi masyarakat sekitar dan juga yang kecil-kecil. Kecil-kecil betul sekali. Yang mikro ya Pak ya, itu betul-betul langsung tersentuh sebagai masyarakat. Baik, ini Pak, karena kita juga sudah tinggal berapa menit menuju jam 10 gitu, mungkin sebagai ini kali ya, himbauan atau closing statement Bapak yang ingin disampaikan untuk khususnya masyarakat Kabupaten Sleman atau juga seluruh masyarakat yang ada di DI atau juga Indonesia di masa-masa juga kita untuk memperingati untuk tata ruang yang ada di Sleman ini. Monggo Bapak. Baik, khususnya untuk masyarakat Sleman dan umumnya untuk Star Lover yang benar-benar inspire banyak hal. Saya juga berharap Star Lover akan jadi inspire dan virus kebaikan di sekitarnya. Amin. Dari Star juga FM juga makin berjaya. Amin. Saya titip aja satu hal, 2 hal Mbak. Yang pertama, untuk di Sleman, jangan beli tanah, jangan eksplorasi, jangan membangun bangunan, dan jangan membeli properti sebelum melihat tata ruangnya dan perizinannya. Yang kedua, untuk yang akan menggunakan tanah kelurahan, sebaiknya harus taat Pergub 2024 nomor 24. Jadi 2424 singkatannya gitu. Itu saja, mudah-mudahan makin bermanfaat dari bincang-bincang pagi ini, dan salam cinta dari DPTN untuk Star Lover. Baik, terima kasih banyak Pak Agung sekali lagi untuk closing statement-nya, juga bagaimana mengaitkan berbagai macam hal dengan kehidupan kita bersama, terutama untuk para masyarakat di Kabupaten Sleman. Baik, salam sekali lagi, terima kasih banyak untuk Anda juga yang sudah memberikan pertanyaannya di nomor WhatsApp 0818621013 atau juga Instagram kami di @starjogjafm. Untuk itu saya Pelogia Sparman pamit beserta Bapak Agung juga, dan terima kasih banyak. Semoga kita bisa berjumpa di bincang spesial lainnya. Terima kasih, stay happy, healthy and wealthy, dan sampai jumpa.